menurut aku gimana caranya bisa punya bisnis startup berkepanjangan tuh lu tuh mesti nyemplung langsung. Kalau ada orang customer mau komplain, lo hadapin di muka, lo hadapin, dan itu harus, ngerti gak sih, harus ringan hati gitu, karena justru komplain-komplain itu tuh yang jadi emas buat kita yang bisa. Balik lagi di podcast Banyak Kata by Binus University. Seperti biasa, hari ini gue Nate, Binusian dari DKV New Media, bakal nemenin lo selama 45 menit ke depan. Dan gue nggak pernah sendirian nih kalau di Banyak Kata. Selalu ditemenin sama orang-orang hebat. Nah, hari ini gue ditemenin sama salah satu alumni Binus yang cukup aktif main film, dan gue suka banget sih sama actingnya beliau di The East gitu. Pasti kalian udah familiar nih sama Kak Karina Salim. Hai Kak. Hai Nate, hai semuanya teman-teman Binusian. Hai. Kak, boleh spill dong Kak, dulu jurusan apa sih Kak waktu masih di kampus Kak? Aku manajemen, nenek ya, sebutannya Oh, nenek. Nenek Binusian berapa sih Kak? Tapi kalau nggak mau di spill juga nggak apa-apa Kak, biar nggak kegap umur gitu sama penonton. Nggak apa-apa, aku 2013. Binusian. 2013 lulusnya, masuknya 2009. Berarti udah berapa tahun ya? Udah 8 tahun lah ya nggak berkuliah lagi ya. Iya, 8 tahun. Oh my God. Nah sekarang, oh my God, hari ini aku akan membuka luka-luka lama di kuliah nih. Oke. Gimana Kak di selama pandemi? Apa aja nih kesibukannya? Kesibukan yang pertama, jadi kan aku ngajar ya, ada di salah satu lembaga, apa sih sebut aja, di John Robert Powers, jadi aku ngajar di situ, tapi masih bisa diatur schedule ngajarnya, itu yang pertama. Yang kedua, sambil jalanin bisnis cemilan senja aku. Terus yang ketiga lagi persiapan sih, mau ada film baru, jadi sambil workshop reading tapi lewat Zoom, dan menurut aku itu awkward banget dan nggak sabar sih pengen langsung reading film tuh mesti ketemu atau nggak dapet chemistry-nya sama pemain lain gitu. I see. Kak, tadi lo bilang ngajar apa sih Kak? Yang aku ambil, jadi sebenarnya ada beberapa. Salah satunya tuh namanya visual voice. Terus aku ngajar acting juga, tapi actingnya lebih buat komunikasi, jadi acting for communications. Kalau visual voice itu kayak, misalnya kalau perempuan tuh kayak how you walk, how you talk, tapi menggunakan apa sih namanya, gesture, terus gimana kalau jalan, duduk. Jadi lo basically ngajar buat perempuan atau semua gender kayak diajarin gitu? Kalau aku perempuan aja, aku ngambilnya yang buat girls. Oh, ini tuh aku tuh kepo gitu. Maksudnya etiketnya tuh yang kayak cara jalan doang atau kayak bahkan cara duduk di meja makan, terus kayak sendok ini buat ini, gelas ini buat itu gitu. Itu pastinya ada di John Robert Powers, tapi yang aku ajarin nggak ke table manners. Nanti ada beda lagi gurunya. Jadi tuh serunya di situ tuh dia banyak banget lessons-nya nanti. Apa namanya, satu pengajar ngajarin tuh detail di situ aja. Jadi memang aku ngajarin gimana duduk, gimana jalan, masuk ke acara, bawa tasnya gimana, segala macam. Tapi kalau udah table manners, udah ganti guru lagi. Jadi memang very detail gitu di John. Oh gitu Kak. Jadi seru juga ya belajar di tempat Kak Karina ngajar ya. Banyak yang diajarin ya Kak ya. Yes, seru banget. Nah tadi kan lo bilang bisnis nih Kak, cemilan senja, ya kan? Gue kepo, apa sih Kak cemilan senja tuh? Pada dasarnya, jadi kamu pas lagi sekolah, dari SD sampai SMA lah, di kantin jualan lidi sama makaroni nggak? Ya, gue Ya. tadi siang habis makan lidi Kak. Oh gitu, belinya di mana? Belinya di ini dong, supermarket. Oh, ada di supermarket. Oke. Oh, ada, I know. Ada. Cuman, You know the brand lah ya, yang ada I di know, I know. supermarket. Jadi cemilan senja itu pada dasarnya adalah makaroni dan lidi yang kita temui di sekolah, tapi dia nggak pakai MSG, nggak pakai pengawet, nggak pakai pewarna makanan, dan terbuatnya dari gandum gitu. Jadi Jadi basically cemilan
cemilan nostalgia tapi sehat ya. Betul, cemilan nostalgia, cemilan yang nggak sehat lah dulu, yang kalau makan kebanyakan pasti pusing gitu. Tapi sekarang ya in a healthy way gitu. Tapi justru sensasinya makan lidi itu nggak sih Kak? Kayak micinnya nempel di plastik nih. Terus Kamu harus cobain karena ya Allah enak banget, tetap sama. Nanti aku kirimin ya eh buat. wah, tapi gue maksudnya gue sangat mengingat gitu masa-masa jajanan itu kan micin banget ya kan kalau di Hmm, kantin-kantin sekolah tercinta kita itu hmm. yang harga jajanannya cuma 500 perak tapi kayak Murah pulang-pulang banget, aku kanker. 2.000 sih. Pulang-pulang kanker, benci banget ya Allah, Robi. Tapi apa maksudnya kayak ya gitu gue inget banget dulu Kak gue kayak istirahat belinya lidi, Itu pulang sekolah gue, belinya lidi, itu gue. terus seserak abis itu serak. Iya, kamu tidak Ya, akan menemukan ini di Cemilan Senja. baiklah, nanti kita cobain ya guys cemilan senja. Oke. Gimana Kak, maksudnya cemilan senja selama pandemi ini kayak berjalannya aman-aman aja Kak atau gimana gitu? Justru Cemilan Senja ini sebenarnya terlahirnya dia udah dari 2 tahun lalu, sebelum pandemi, 3 tahun lalu, tapi memang malah naik-naiknya pas lagi pandemi, karena mungkin orang kan full di rumah aja dan mereka perlu nyetok snack buat di rumah aja, buat mereka kerja Netflix segala macem. Tapi ya udah, yang sekarang kayaknya orang udah lebih melek juga sama pilihan makanan yang lebih sehat. Jadi kita alhamdulillahnya sih Cemilan Senja pandemik malah ya kita bisa bilang good profit juga lah gitu untuk Cemilan Hmm. Senja. Ya apalagi kita kan kalau di rumah nonton Netflix, nonton film kayak agak butuh cemilan ya kan ya. Itulah. Daripada beli yang bermicin-micin ria kan mending beli yang agak sehat sedikit gitu. Mm-mm. Mungkin ada yang selera lidahnya nggak suka granola gitu. Jadi cemilan senja lah solusinya gitu kan. Iya, jujur aku sih selalu tetap ya ada momen-momen harus kayak granola gitu, mencoba estetik, tapi sebenarnya kalau dimakan ya udah granola gitu. Gimana dong? Pencitraan tetap Kalau harus ada ya kan? betul, kalau aku granolanya cuma di foto. Jadi gini cekrek gitu. Udah sisanya habis itu makannya apa? Ya udah. Bener juga, yang penting kita pencitraan aman ya gitu. Pencitraan jalan terus kan di sosial media. Orang nggak perlu tahu kita hidup susah, nggak perlu tahu kita makan sembarangan, Tahu kita nggak makan. perlu. Peres palsu aja kita di sosial. Aduh, super setuju. Nah Kak, kan gue tapi kayak ada nggak sih challenges-nya ketika lu membuat bisnis makanan yang bisa dibilang sehat gitu kan? Orang pasti skeptis dikit lah ya kayak ini gue Hmm. kayak tadi lah gue contohnya di awal lah kayak ini gue biasa hidup dengan micin-micin tidak sehat ini gitu terus tiba-tiba ada nih cemilan senja yang nggak pakai micin, apakah seenak itu dan segala macam kayak pasti banyak lah ya Kak dari orang luar yang mempertanyakan dan apa namanya ada challenge-nya gitu. Mungkin bisa ceritain Kak challenge-nya waktu merintis bisnis ini tuh apa aja? Kalau challenge-nya sendiri untuk Cemilan Senja, aku sih alhamdulillah ya, memang jujur aja nggak sesuatu yang gimana-gimana, karena memang ini pas banget nih kita lahir di kala pandemik, orang-orang lagi butuh sesuatu yang sehat, tapi tetap harus bikin otak nyala, kan harus matching kan, harus MSG. Nah ini, jadi kita lahir di saat yang tepat gitu, dan alhamdulillah kita juga belum pernah sih sekalipun bayar ngeluarin marketing expense buat endorse ke artis, teman-teman artis atau public figure, karena mereka semua yang mereka beli terus mereka coba, mereka yang instastory yang kayak sumpah gitu. Jadi makanya kita juga dapat banget nih vibes-nya dari orang-orang yang beli, karena ya para influencer dan artis-artis itu pun mereka nggak dibayar tapi mereka kayak gitu ngegas gitu loh instastory-nya. Jadi ya semuanya fine dari Cemilan Senja. Cuman kalau tadi pertanyaannya gimana build bisnis, tantangannya aku build bisnis satu aku lagi yang lain namanya Sukre Wax Bar, itu salon. Tadinya salon waxing, terus jadi salon kecantikan semuanya yang ada rambut, kuku, and everything, terus jadi salon waxing lagi, alias pernah rugi di tengah-tengah. Itu aku udah mau 9 tahun. Dari aku sebelum lulus kuliah. Jadi itu kayak, kan aku ambil manajemen, terus sebelum lulus kan, ya
aku nggak yang penjurusan bisnis sih, yang khusus bisnisnya, cuman aku sekalian aja deh biar ya gue mesti buat sesuatu lah abis gue lulus karena memang perkuliahan gue ini. Jadi aku bikin Sukre tuh kayak project aku abis kuliah. Sampai sekarang masih jalan, tapi itu tuh yang benar-benar aku berasa berdarah-darah gila-gilaan, dan pandemik juga wow banget itu. Wow banget, aku baru buka di Dharma Wangsa Square, baru grand opening, nggak nyampe 3 minggu langsung pandemik gitu. Itu kayak gitu. Itu kayak langsung gitu banget ya Kak ya. Terus gimana sekarang Lalu deh kondisinya? gitu deh, terserah lo. Sekarang Sekarang gimana kondisinya? ya nggak baik-baik aja. Itu jawaban aku. Jujur aja. Jawaban yang jujur. Sangat jujur. Jawaban yang sangat jujur. Ya, tapi aku rasa nggak hanya aku, mau milioner, mau orang yang klaster yang lagi susah juga usahanya, semua ampun-ampunan, udah bukan babak belur lagi sih karena pandemi ini. Tapi ya udahlah. Oke, I see. Kak, gue mau nanya deh, gimana caranya sih untuk lu kan bisnis yang salon itu lama ya? Tadi lo bilang 9 tahun gitu kan. Iya. Gimana sih kok lo bisa tetap konsisten dalam menjalani bisnis itu? Konsisten dalam menjalani bisnis. Kalau aku sih prinsipnya, karena ini kan kita bisnis kecil ya, maksudnya startup bisnis. Pokoknya yang penting lu tuh mesti terjun langsung gitu loh, kayak nggak bisa mental-mental, gimana ya aku jelasinnya ya. Misalnya gini, waktu itu nih ya, aku pernah mengalami kondisi di salon, lagi rame banget nih. Alhamdulillah lagi rame banget. Pada lagi ada yang ngeblow, ada yang kerimbat, ada yang lagi dicuci, masih basah-basah gitu. Dengan bercengkrama cewek-cewek, tiba-tiba mati lampu. Dan untung aku ada di situ. Memang sih aku di situ kan ada, aku belum bisa bilang dia supervisor ya, tapi yang di kasir dia bisa jadi supervisor juga, tapi sebenarnya dia hanya admin, hanya kasir gitu. Tapi kan ketika semua orang di situ marah-marah, komplain, orang yang sebatas kasir atau admin kan dia nggak bisa overcome orang-orang yang customer yang komplain segitu marahnya gitu kan. Jadi menurut aku gimana caranya bisa punya bisnis startup berkepanjangan tuh, lo tuh mesti nyemplung langsung. Kalau ada orang customer mau komplain, lo hadapin di muka, lo hadapin, dan itu harus, ngerti gak sih, harus ringan hati gitu, karena justru komplain-komplain itu tuh yang jadi emas buat kita, yang bisa dijadiin sesuatu feedback yang sangat bagus gitu. Jadi itu pengalaman aku luar biasa sih. Beberapa kali tuh mati lampu dan lagi rame, terus kayak lo harus say sorry satu persatu, dan kadang ada yang ya udah mbak nggak apa-apa, namanya juga mati lampu. Ada juga ibu-ibu yang saya mau ke kantor, saya udah telat, terus lampunya lagi basah-basah gitu. Jadi kayak ya kayak gitu-gitulah. Ngerti gak sih? Aku Itu kebayang banget lagi ibu-ibu recet habis iya, dikeramasin, belum di blow terus kayak yang, gue ada meeting jam 4 sore pokoknya gitu tanggung kayak. jawab gitu kan. Oke, mau tanggung jawab tapi mati lampu bukan gue yang matiin. Gue matiin lampu biar lo nggak bisa ke kantor, kan gue nggak kayak gitu. Terus kan jadi ya gitulah. I see. Lapang dada lah ya Kak ya. Ya. Benar. Oke. Ih, keren banget loh Kak Karina ini. Aku salut sekali dengan kesabarannya. Iya. Tapi Kak, apa sih menurut lo yang paling susah nih dalam berbisnis tuh, yang paling susah tuh ngapain sih Kak? Kalau aku pribadi paling susah adalah jujur aja nih, manage sumber daya manusia. Manage pegawai. Jadi kalau yang anak-anak mene yang lagi nonton, kan di situ ada tuh mata kuliah manajemen SDM, coba pelajarin baik-baik, karena wah itu tuh gimana nih, aku singkatnya ya atau sederhananya, lo memperkerjakan orang yang dia udah bagus banget nih skillnya, udah top banget deh, dan dia punya banyak banget customer. Kita juga udah memberikan gaji atau imbalan yang terbaik gitu. Terus kita udah ngasih hati, jantung, paru-paru udah buat dia semua biar dia betah. Terus ya udah tiba-tiba cuma ada masalah apa sedikit, udah keluar gitu. Sedangkan kita nge-build dia, nge-train dia tuh nggak gratis kan, pakai uang yang banyak juga. Tapi kadang-kadang tuh orang-orang yang di level situ ya, kita mau kontrak dia, oke lo harus kerja di sini 2 tahun. Jarang banget capster atau terapis tuh mau dikontrak lama. Pasti mereka kabur. Gue mendingan ke salon lain gitu.
Itu satu. Nah, yang kedua nih mengenai SDM juga. Kadang-kadang sama ya, ini udah oke banget, kita udah ngasih yang terbaik. Terus biasa ya permasalahan antar pekerja gitu. Kebetulan kan ini salon jadi cewek-cewek. Nanti yang satu nggak betah masih ini. Cuman, aduh, lo kalau dengar masalahnya kayak, hah, gara-gara itu doang gitu. Terus ya udah deh kayak, aduh aku itu jujur deh ngurusin pegawai itu ya mungkin kalau kayak ibu-ibu suka ngobrol masalah parenting yang paling ini apa drama sama babysitter gitu karena nggak tahu ya aku selalu sama orang-orang yang bekerja sama kita tuh tantangan banget gitu dan ternyata aku ngobrol sama banyak teman-teman yang punya startup juga sama sih mereka mengalami kalau udah punya pegangan pegawai yang udah oke banget tuh kadang mereka besar kepala ngerti gak sih yang kayak ya gitulah jadi harus pinter-pinter manage-nya kalau aku pribadi itu. Jadi memanage hubungan yang baik dengan pegawai lah ya Kak. Iya, gimana biar mereka juga bisa stay gitu. Nah Kak kan tadi lo bilang sendiri kalau sekarang tuh bisnis wax house lo lagi struggling gitu ya. Yes. Karena pandemi ini kan, pandemi yang wow sekali ini loh, ya kan? Yang akhirnya membuat kita nggak bisa tatap muka nih kan, pakai Zoom doang nih gitu kan. Nah, gimana sih caranya lo nge-overcome? Ini kan salah satu challenge yang menurut gue berat ya untuk setiap pelaku bisnis yang ada di Indonesia gitu kan. Gimana caranya lo nge-overcome-nya sih Kak? Waktu itu sih kita meeting sama ya founder semuanya, co-founder. Ya udah deh kalau misalnya emang ini kita tetap nggak boleh buka sama sekali, tapi bayar sewa juga harus. Ya udah kan pada logikanya adalah ya udah kita kayak buang duit doang gitu. Kita nombok udah bukan pakai uang perusahaan tapi udah pakai uang pribadi deh terserah deh lo ya yang punya tempat tetap nagihin cuman lagi pandemik. Tapi setidaknya kita nggak mau udah ribut mesti gimana ya nggak mau hanya berkutat di situ ya udah kita cari jalan keluar ya udah kita akhirnya bikin home service walaupun memang waktu itu juga banyak banget prosesnya untuk bikin home service kita dalam sekejap begadang semua cara-cara biar bisa bikin home service tapi itu pun orang masih banyak yang takut kan intinya sih belum seramai itu cuman yang penting pegawai bisa tetap makan gitu mereka udah deh semua profit lo buat pegawai jadi mereka nggak ya mungkin kalau kita masih privilege ya gitu kita masih punya orang tua yang masih bisa ngebantu dan segala macam tapi mereka kan hanya udah berpegang teguh tuh sama tempat pekerjaannya jadi yang penting mereka bisa makan bisa bayar cicilannya ya udah kita membantu mereka dengan cara itu walaupun kita belum dapat apa-apa gitu sih. Berarti wax house-nya Kak Karina bisa home service ya? Bisa home service, yes. Bisa kayaknya aku lagi butuh waxing kaki sih ini sebenarnya. Boleh, Tapi boleh. Kak, Kak ini mau nanya-nanya nih seputar beauty house gitu ya. Kayak mungkin banyak cowok-cowok yang nggak pede nih ke beauty house gitu kan. Banyak juga cowok-cowok yang pengen datang tapi gimmicknya nemenin ceweknya gitu. Banyak banget. Banyak banget kan. Nah, boleh dong Kak ceritain satu kejadian lucu dan unik yang pernah terjadi di beauty house lo tercinta itu Kak? Sebenarnya kalau dari awal nih aku di Sukre memang udah ditulis kalau mau cowok mau datang memang harus appointment karena tidak semua pegawai aku mau pegang jadi hanya satu atau dua. Pernah sih ada beberapa jadi kayaknya ini mereka suami-suami gitu loh tapi mereka tuh nggak bilang kayak panik gitu kayak nanti gimana Mbak sakit banget ya Mbak Mama saya nggak jadi deh yang kayak dia panik banget gitu dan tapi pokoknya yang lucunya tuh dia nggak ditemenin menurut aku ya kalau ditemenin sama istrinya tuh malah jadi cute gitu tapi kalau enggak tuh kayak ya gitu deh pokoknya lucu lah. Tapi lucu gak sih lucu gak sih Kak kayak biasanya cowok-cowok yang mau waxing tuh jauh lebih ketakutan dibanding cewek-cewek. Oh mereka takut banget mereka kayak mau ngelihat genderuwo gitu kayak Mama bilang ya Mbak gitu pokoknya lucu deh mereka sepanik itu. Aduh mereka nggak tahu beauty is pain ya. Aku pernah kejadian. Ada temen aku cowok mau waxing nih. Terus udah masuk terus dia kayak aduh gue takut deh takut sakit takut apa terus lu kecelakaan motor ketawa-ketawa lu ini giliran cuma diprotek gitu doang bisa lu takut itulah makanya aneh kan aneh lucu. Nah
Kak, gue Mhm. mau nanya lagi nih, Kak. Eee, Pernah nggak sih, Kak, lo, mungkin dalam kehidupan sehari-hari atau dalam ngejalanin bisnis sempat ngerasa jenuh gitu dan atau, lack of motivation gitu. Kalau pernah, gimana sih caranya lo ngembaliin motivasi lo lagi gitu? Iya, sering banget. Sering banget, apalagi semenjak punya anak ya, menurut aku kayak, kamu aja nih hari-hari kuliah ada waktu, jam berapa nih udah jam-jam, oh gue udah error nih, gue butuh kopi atau gue wah pokoknya gitulah. Nah apalagi nih kalau udah punya anak tuh kayak makin lo kebagi lagi gitu, apa yang lo mau lakuin, lo kerjain udah kebagi sebagai ibu. Tapi untungnya aku selama 2 tahun terakhir, aku punya metode ini yang menurutku ini sangat-sangat berpengaruh dan indah banget ya. Jadi aku tuh udah rajin meditasi dan untuk, overcome semua kayak tadi lack of motivation atau lagi tiba-tiba minder, tiba-tiba sedih sendiri, tiba-tiba anxiety attack aja gitu, karena dulu aku anxiety attack banget. Aku meditasi, tapi, yang nggak bisa di awal-awal untuk melakukan, afirmasi gitu. Jadi udah kurang lebih di menit ke 13 sampai belakang, pokoknya minimal 15 menit, itu kan gelombang otak kita udah turun ya, ke theta apa delta, aku lupa deh, theta kalau nggak salah ya. Nah, kalau udah turun, kita lebih mudah gitu untuk mencari sumber yang bikin kita tuh kenapa sih, itu kayak kita bisa nanya sama diri sendiri. Kayak lu ngobrol aja, atau lu kayak doa gitu. Kalau aku misalnya Islam, ya kayak habis sholat doa. Tapi kalau di fase itu tuh lebih lo ketemu sama higher self lo gitu loh. Jadi bisa even nggak pakai nanya lu tuh kenapa sih, tapi nanti tiba-tiba datang, oh gue harus begini, oh si masalah ini jalan keluarnya begini. Oke, malam ini habis gue begini, gue ngelakuin ini dan besok pagi gue gini 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 gitu. Itu kalau lo lakuin setiap hari, gue jamin banget, jarang banget lo ngerasain lack of motivation segala macam. Jadi gue masih sering dapetin lack of motivation karena gue males meditasinya, ngerti gak sih? Jadi Iya once iya, udah paham. ngelakuin meditasinya, jarang banget tuh lo yang kayak gitu-gitu, yang galau, anxiety. Tapi harus dijadiin habit. Nah, ketika habit lo berhenti, ya bubar lah itu semua. Tapi nggak apa-apa, tinggal masuk lagi ke meditasinya kalau 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 gue gitu. Tapi aku setuju sih, Kak, kayak kadang tuh kita self meditate ya. Kadang tuh semua jawaban dari masalah kita tuh sebenarnya kita udah tahu. Iya, kita cuman tinggal perlu berdiam diri sebentar, duduk diam, merenung, nanti itu jawaban itu akan muncul sendiri gitu. Aku setuju banget, Benar. karena that's what I do. Oh iya 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 kan. Aduh, seneng deh kalau udah mulai meditasi dari kuliah. Aduh, aku pengen banget sih dari dulu, coba aja. Pasti berubah semuanya. Nah, Kak, tadi lo sempat ngomong kalau lo tuh, ada anxiety attack gitu ya, sedangkan Hmm, lo berkiprah di dunia entertain kan, Kak. hmm. Sempat menghambat nggak sih, Kak, dengan anxiety attack lo dan karir lo di dunia entertain? Menghambat pastinya lah ya. Pada dasarnya anxiety attack tuh menghambat semua lah, nggak ngomongin karir di entertainment doang. Karena um, apa ya? Misalnya kita mau ngelakuin sesuatu, udah tahu nih kita bisa ngelakuin yang terbaik, tapi tiba-tiba cuman denger suara orang dari jauh ngomong yang jelek tentang kita, ngomong atau ada orang yang berusaha mau ngerendahin kita, langsung kan udah kayaknya yang mau kita lakukan terbaik langsung kotor lah, air yang tadinya udah jernih jadi kotor gitu. Jadi makanya tadi aku bilang, wah Nate, senang banget aku kalau 8 tahun yang lalu aku udah bisa dan rajin bisa meditasi setiap hari. I think bisa banyak hal yang menurut aku bisa diubah gitu dari dulu ke sekarang. Jadi uh, aku ini sih senang banget dengernya gitu kalau Nate dari sekarang udah rajin, apalagi nanti dilanjutin, diseriusin gitu, dipelajarin lebih lagi gitu. Karena mungkin 8 tahun yang lalu metode self healing itu belum terlalu Belum, bener digencar-gencarkan banget. kayak sekarang. Wah, dan Instagram kan sekarang orang aku rasa lebih wise ya pakainya. Kan sempat tuh 2 tahun lalu orang-orang kayak social media toxic gitu, yang ya lu kurang pinter kali pakai social media. Kalau lu pakai social media in a smarter way, yang emang lu follow dong akun-akun yang ngasih lo insight, ngasih lo pelajaran. Jadi pas lo klik explore juga nggak kayak gosip-gosip artis gitu atau orang-orang yang ngepost apa nggak jelas, tapi memang quotes-quotes atau kayak gambar-gambar estetik yang lo suka. Jadi
bikin kita lebih apa ya, mindful juga lah main sosial medianya gitu. Dan orang-orang udah In aware banget kan sama mental health-ness mhm. gitu-gitu. Dan kayak sosial media itu adalah menurut gue adalah suatu fenomena yang keren banget karena bisa menggambarkan ini loh, Kak. Lo tau gak sih kayak energi yang kita keluarkan itu akan balik lagi ke kita. Yes. Dan sosial media itu bener-bener itu. Kalau misalnya di sosial media yang lo keluarin toksik, ya yang datang ke lo akan toksik Iya dan iya, lo akan bener. melihat bahwa sosial media itu toksik gitu. Exactly. Sedangkan kalau energi yang lo keluarin di sosmed itu energi yang baik, energi yang bagus, yang lo dapetin ya itu kayak explore page lo isinya akan motivational, Iya. explore page lo bukan drama gitu. Iya. Aku explore page aku sebagus itu, seestetik itu. Aku jadi orang-orang yang kayak, sorry guys, I quit social media karena menurut gue itu toxic, isinya orang-orang selfie semua. Nggak apa-apa kalau ada yang mikir gitu. Cuman nggak apa-apa juga sih. Cuman kalau gue boleh ngasih tips, coba kalau lo nggak suka sama orang ini ngebuat lo insecure karena dia keliling dunia mulu, dia pamer barang-barang, ya unfollow aja. Atau kalau lo nggak enak unfollow orangnya, bisa kok apa tuh namanya? Soalnya gue banyak sih gue gituin Di orang-orang yang gue hide ya, follow. di Apa tuh? hide ya, di Kita mute, di nggak bisa mute, ngeliat mereka. Mute, mute, di mute, mute, mute post and ya mute di story. mute. Jadi aku literally you can no longer see their post apapun itu. Kalau lo nggak enak unfollow. Jadi ya itu sosial media lo suka-suka lo mau ngapain aja gitu. Kan bukan in real life. Jadi aku sih sebenarnya bersyukur banget sih hidup di era sosial media ini malah ya. Aku juga bersyukur sekali aku sudah menyadari ini sejak sejak I dini. know, makanya aku kayak seneng deh, wow. Hebat-hebat, Nate. Kak, kan lo binusian 2013 nih, ya Mhm, kan? Dengan, jurusan manajemen, ya kan? mhm, Sedangkan gue tahu nih dapet bocoran katanya lo tuh udah bergerak di dunia entertain dari zaman kuliah ya, Kak? mhm. Nah gimana sih lo bagi waktunya, Kak? Bagi waktu, aku kalau orang yang kenal sama aku disiplinnya akut, jujur akut. Jadi misalnya kamu nih, Nate kita temenan ya, udah hafal nih, oh janjian sama Karina, oke, 13.52 udah di lobi PS ya, gitu. Oke, gue balik ya jam 3:12 gitu. Karena udah perhitungan nih, jalan ke lobi 3 menit, nungguin supir datang 5 menit gitu. Enggak itu lebay. Cuman intinya lo harus apa ya? Ya benar-benar disiplin sih. Kayak gini ya, jadi gini, aku dari SD pulang sekolah kan anak SD jam berapa sih? Jam 1 siang, jam 2 siang. Kalau aku selalu nyampe rumah tuh jam 9 malam. Itu setiap hari. Sampai aku SMA. Ngapain lu Kak sampai jam 9 malam? Aku les 2 kali di luar sekolah. Tapi itu memang menurut aku membiasakan aku sampai gede, kebiasa nih untuk habis sekolah, habis kuliah, gue punya schedule lagi yang terarah gitu, bukan kayak misalnya teman-teman aku melewati sih masa-masa serunya waktu SMA teman-teman pulang sekolah nongkrong di rumahnya siapa atau ke kafe mana atau cabut ke taman mana nongkrong. Aku nggak pernah, pasti aku cuma ketemu bentar terus aku cabut, aku pergi untuk les. Nah ini ke bawah sampai aku gede, sampai aku kuliah justru malah dengan terbiasa disiplin, jadi tahu gitu. Oke, nggak apa-apa kok ketemu temen ke rumah temen sebentar, tapi cuma 1 jam. Toh, menurut Nate, 1 jam di rumah teman udah lumayan nggak sih lo bisa ngobrol segala macam. Tapi kalau lebih dari 2 jam, lo entah ngegibah, ngapain, ngerti nggak sih? Kayak jadi nggak jelas gitu. Menurut aku, di di manage aja waktunya, lo punya schedule gitu, punya agenda jam sekian sampai jam sekian lo ngapain, terus lo istirahat jam berapa sampai jam berapa. Boleh kan nonton Netflix tapi misalnya 40 menit aja gitu, kayak aku scheduling banget orangnya, punya 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 notebook itu gitu. Itu dari I dulu, see. dari kecil. Berarti kita nggak bisa temenan nongkrong, Kak? Karena aku tuh dapat julukan sebagai, eee, datangnya di saat orang mau bubar. Oh, Jadi oke. janjiannya jam 2 nih, kayak aku tuh dari jam 12 udah siap berangkat. Tapi kayak dandan dulu, beli minum dulu, terus kalau nyampe mall-nya kayak window shopping dulu, pas nyampe restoran kayak mereka udah selesai makan, terus aku baru kayak, "Halo!" gitu. Kita nggak ketemu berarti. Aku udah pulang duluan karena aku 2:05 aku udah jalan. Nggak apa-apa. I see. Tapi kalau buat personal life gue juga lumayan tertata sih. Maksudnya jadwal gue hari itu apa aja. Cuman ya itu kalau nongkrong gue kayak rada-rada, "Ya udahlah nanti aja datengnya," toh semua juga ngaret. Orang Indonesia, Kak.
Iya. Ya nggak sih? Orang Indonesia banget gitu, kayak janjian jam 1, Iya, acaranya pasti mulai 1 jam setelahnya. aku setuju banget. Nyebelin makanya. Jadi aku kayak, gimana sih lo udah janjiannya jam 2, kan gue udah bilang jam 3 jalan, sedangkan aku jam 4 ada les. Jadi ya udah akhirnya memang bener sih aku nggak ketemu temen-temenku juga, cuma ketemu 2 orang. Padahal ngumpulnya berlapan, sebel. Nah, makanya kayak kadang biasa tuh aku sengaja telat-telatin gitu, karena kayak ngapain gue di sana sendirian menunggu lama gitu kan. Kalau aku Hmm, ada spare time, kalau nggak ada spare time aku biasa on time. Tapi kalau ada waktu sisa kayak, udahlah janjiannya ya, jam berapa? ya gitu. Jam 4. Baru ngumpul jam 5, udah gue datang jam setengah 6. Hmm, nggak Oke, apa-apa. seru banget. Berarti dulu lo orangnya rapih banget ya Kak sama jadwal kuliah? Oh banget. Aku schedule maniak. Hmm. Berarti nggak pernah bolos? Bolos, bolos banget dulu. Enggak sih, enggak. Jawabannya, aku jarang bolos sih, tapi sering. Oh, aku punya cerita. Jadi Nate, Ayo Kak. aku nggak punya teman, bukan nggak punya teman. Sedih banget Kak nggak punya teman Kak? Gimana itu? Atau aku mencari kata-kata jelas. Intinya gini, aku nggak punya temen di kelas aku. Aku kok tiba-tiba lupa konsep kuliah deh. Kita sekelas yang sama nggak sih? Nggak kayak lu di pelajaran ini beda temen gitu kan? Kok gue? Enggak. Tiap semester ganti orang, ganti kelas. Tapi Oh, satu oke. semester kelasnya sama. Nah, itu dia. Aku the whole kuliah yang di kelas bareng-bareng satu semester terus-menerus, aku nggak pernah punya teman. Jadi aku temennya yang beda kelas gitu. Itu pun ya karena saking aku sibuknya, jadi nggak pernah catch up gitu. Kan orang-orang pada punya grup ya. Aku bahkan nggak tahu mereka punya grup. Jadi aku sering banget datang ke kampus, terus taunya di depan udah ada stiker uh, off class gitu. Kelas ini off class. Aku udah nyampe, tadi macet banget. Terus nyari parkir udah berantem-beranteman, nggak ada yang lebay. Udah kayak, wah udah gontok-gontokan jalan dari tempat parkir ke, udah. Lift juga udah penuh banget, nyampe off class. Kok nggak ada yang bilang sama gue? Dan itu aku kejadian kayak gitu banyak banget, sumpah. Mungkin 10 kali ada. Sampai satu momen, itu aku inget banget lagi di Syahdan. Bukan di Syahdan. Apa-apa? Anggrek, Anggrek, Syahdan, sama satu lagi apa ya yang di belakang? Kijang. Kijang. Masih ada nggak? Masih dong. Nah, kan kalau di Kijang itu parkirnya harus di Syahdan nggak sih? Pokoknya udah yang jauh gitu deh, aku lupa banget. Pas nyampe kayak gitu, dan itu udah yang ke-10 kali. Terus aku nangis yang sesungguhkan ini. Kayak, aku capek nggak punya temen. Kayak, ada yang kabarin gue kayak hari ini off class. Gue tuh pulang syuting jam berapa, capek banget. Gue datang ke sini nggak ada yang kabarin gue, sempat sedih banget. Itu tersedih. Oh, jangan sedih. Tersedihnya ada lagi nih. Waktu aku graduation, orang tua aku, sahabat-sahabat aku, pacar aku, calon suami waktu itu, kita datangnya jam 5 pagi, 5:30, kita foto studio kan tuh ya, di mana tuh? Di JHCC foto studio, udah bawain bunga segala macam. Jadi aku yang paling udah sumringah sendiri, pagi-pagi yang lain mungkin baru dateng gitu. Terus mereka pergi udah karena mereka ada yang ngantor, kerja, segala macam. Udah tuh. Jadi sampai lempar apa namanya? Toga, sampai setelah pulang itu yang orang-orang yang lagi peluk-pelukan nangis-nangis seangkatan, yang kayak gue nggak kenal siapa-siapa teman-teman sekelas gue. Terus itu kan momen yang paling ayo foto angkatan gitu, yang aku yang benar-benar sedih banget. Terus keluar dari koridor yang lobby yang peluk-pelukan sama orang tua yang kayak selamat nak, terus foto wah. Aku sendiri demi Allah sendiri, nggak ada orang. Jadi aku kayak di film-film itu, ini kayak orang rame-rame slow motion, aku di tengah-tengah kayak, oh gini ya ternyata kalau punya temen di kampus. Sedih banget. Kayaknya aku harus Aku nggak, dibilang kehidupanku di kampus. Sedih loh. aku nggak tahu Kak. Aku harus ketawa atau aku harus sedih. Iya, kayaknya sedih aja deh. Kayak itu Kayaknya lucu cocok. tapi aku harus menangis kayaknya. Beneran cocok. Ayo Kak, kita nangis Kak. Tapi wah, berarti college life lo agak keras ya Kak ya? Nggak keras sih, tapi hitam putih gitu. Nggak yang colorful kayak, ya udah. Memori aku kampus, ya udah kuliah dengan off class berapa kali yang aku nggak tahu itu gitu. Jadi kalau ada mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, ada mahasiswa kura-kura, kuliah rapat, Kak Karina ini lebih tepatnya kusut ya, kuliah syuting. Iya kayak gitu sih. Sampai nggak punya teman, bener. I see. Nah Kak, dulu tuh tapi
asik, gue pengen nanya asik atau enggak belajar di manajemen, tapi kayak ngelihat cerita lu sepertinya jawabannya tidak deh. Iya sih, kayak itu dia nggak berwarna hidup kuliah gue, hitam putih gitu loh. Kayak nggak pernah ada yang ada kalau nonton film Hollywood, scene lagi di kantin yang ketawa-ketawa terus bawa buku, bawa minum ke kelas bareng teman-teman. Aku tuh nggak pernah ada scene itu. Kalau ada CCTV yang nemuin aku pasti kayak sendiri gitu, sendiri. Nanti masuk kelas telat, udah entah duduk paling depan atau paling belakang gitu deh. Kesian deh, pokoknya sumpah gue kesian banget waktu kuliah. Berarti Oh, sebenarnya ada terus yang pernah bisa juga disyukuri. ada tugas kelompok nih. Tugas Heeh. kelompok, saking aku nggak ada nggak ada temen, jadi aku ngumpulin sendiri. Terus dosennya bingung, kamu kelompok mana? Iya Pak, saya belum ikut kelompok mana-mana karena semua udah punya kelompok. Jadi saya kerjain. Kamu kerjain sendiri semua? Iya. Enggak, kamu cari kelompok lain. Jadi keenakan kelompok yang gue baru join itu udah gue kerjain semua sendiri gitu. Sedangkan yang lain kayak baru ngobrol doang selama 2 jam kelas, gue udah ngerjain I sendiri. see. Gimana? Oh, tapi Wawancara aku yang itu wawancara balik. Bagaimana? kejadiannya 8 tahun yang lalu ya, Kak? 8 Ya, atau 9 tahun yang lalu ya? yes. Oh, zaman-zamannya waktu itu, orang-orang belum panjat ya, Kak, ya? Apa? Orang-orang belum panjat gitu. Kayak ada yang harus disyukuri, berarti teman-teman Kak Karina itu nggak panjat gitu. Pansos, panjat sosial ya. Iya, Oh nggak iya, iya. panjat, nggak social climber gitu kan. Soalnya sekarang kan banyak banget yang kayak, "Oh, gue temenan sama lo." Dia mungkin dia, sibuk syuting sana sini gitu kan, terus kayak, "Oh ya ini gue kasih tahu, tugas-tugasnya Oh apa aja." iya Tapi benar. tujuannya tuh pansos gitu loh. Aduh lucu banget lagi pansos sebel. Bener lagi aku nggak kepikiran. Terus yang kayak jadi story-story gitu ya, yang kayak padahal nggak pernah ngobrol tapi karena nih gue udah kasih tahu lo tugas apa, jadi kayak oke, ya Mmm, bener sih. Nggak ada, aku nggak ada yang kayak gitu sama sekali. ya jadi, ya itu, bersyukur lah ya Kak ternyata, walaupun lo nggak punya temen kayak setidaknya lo lihat orang-orang real gitu loh kayak, "Iya nggak pansos nih orang-orang nih." Iya, iya bener. Karena kayak banyak banget gitu loh Kak anak-anak zaman sekarang tuh yang Masa kayak, sih begitu ya? wah wah, nanti kita gibah ya kalau mau Oke, ya, aku ada kasus soalnya. oke, oke, oke. Menarik, menarik. Oke, Kak, nah tapi itu, hikmah apa sih Kak yang bisa lo ambil dari kuliah syuting itu? Kayak maksudnya, apa sih dampak positifnya dalam hidup lo? Lo sesibuk itu ngatur edukasi lo bersama dengan karir lo yang saat itu mungkin lagi naik-naiknya. Hmm, yang bisa aku dapetin ya jadinya emang aku ngargain waktu banget sih. Kayak gimana ya? Misalnya nih waktu itu aku pernah lagi syuting, terus lagi kuliah, meanwhile malam itu kakak aku ulang tahun lagi pada makan bareng di suatu restoran di PS gitu. Jadi aku pulang kuliah terus langsung syuting. Pas syutingnya lagi break maghrib berarti cuma 1,5 jam ya. Aku dari Kuningan ke PS naik motor, kayak nyari ojek itu dulu belum ada Gojek kan. Nyampe di sana Belum. tiup lilin doang, tiup lilin terus kayak ketawa-ketawa. Itu pun aku udah seneng banget. Kayaknya aku di sana cuma 15 menit deh. Tiup lilin, foto, ketawa-ketawa, udah aku pergi lagi. Jadi pas lagi nggak ada syuting, ada punya banyak waktu luang, kalau lagi ngumpul keluarga tuh aku jadi kayak atau ngumpul sama teman-teman, ih enak kayak gini ya rasanya, seneng deh gitu loh. Jadi kayak lebih menghargai kali ya, lebih lebih berasa lebih sensitif akan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang lo pengen spend time with gitu sih. Oke. Berarti lo dulu tuh, kalau kuliah tuh kayak, kuliah ya kuliah, momen kuliah tuh gue kuliah, fokus kuliah, di saat setelah itu ya gue fokus kerja gitu ya, Kak, ya? Iya banget. Oke. Nah, Kak, gue pengen ajak lo main, Kak. Oke. Yang pasti kita nggak main My Little Pony ya, Kak? Iya, sorry guys, ini kamar anak gue. Aku masih berusaha mengingat siapa nama kuda poni itu yang rambutnya warna-warni. Jujur aku nggak tahu emang ada filmnya. Ya ampun, gue terlalu sering nemenin ponakan gue nonton berarti aduh. Oh gitu, kayak Powerpuff Girl gitu. Kayak tua banget Iya, gak sih ngomongnya heeh Powerpuff heeh heeh, Girl? kayak semacam Powerpuff Girls gitu tapi lucu banget. Oke, kita main ya, Kak. Oke. Mainannya adalah this or that. Jadi aku akan nyebutin 2 kata, Kak Karina boleh milih dengan cepat kira-kira
prefer yang mana gitu ya. Oke. Contohnya adalah kopi atau teh Oke. Kopi. gitu. Terus Kak Karina milih kayak, oh gue kopi gitu. Oke. Oke? Oke. Oke. Nomor 1, menjalani bisnis atau syuting? Syuting. Kenapa? Karena syuting seneng, menyenangkan. Menyenangkan banget. Nggak sesetres ngejalanin bisnis ya? Iya lagi, jujur aja. Oke, nomor 2 ya. Mhm. Punya banyak kerjaan atau punya banyak waktu sama keluarga? Aduh, emang harus milih? Kalau mau Harus dua-duanya? milih dong. Mau Nggak bisa dua-duanya? milih lagi, gimana dong dua-duanya? Maruk ya? Maruk. Kayak gue pengen punya banyak kerjaan di saat gue punya banyak waktu juga untuk keluarga Ya, gue. mana Berarti dong? anak sama suami dibawa ke lokasi syuting. Boleh nggak sih? Heeh, gitu aja. Biasanya gitu. Enggak, biasanya nggak gitu. Tapi nggak bisa milih. Oke. Oke. Tapi nggak bisa milih ya, susah ya. Mhm. Oke. Nomor 3, main film atau sitkom? Film. Film. Kenapa film? Film karena ya sitkom gimana ya jelasinnya ya? Ya film kan dia menjadi sebuah karya yang selesai gitu ya, yang utuh, yang memang di-build-nya prosesnya panjang, lo menjalani jadi karakter. Misalnya jadi Soekarno, lo menjadi karakter Soekarno kan nggak main-main gitu, lo workshop-nya tuh luar biasa, lo mempelajari dari seorang Nate menjadi seorang Soekarno tuh panjang banget, di situ banyak yang bisa lo pelajarin dan beda lah pastinya. Oke, sebelum gue ke pertanyaan terakhir, gue Hmm. tuh kepo banget Kak, kenapa lu milihnya manajemen bukan performing arts? Emangnya ada di BINUS Performing Arts anyway? Nggak ada. Berarti Iya. berarti kalau Kak Karina nih maunya masuk BINUS jurusan apapun gitu ya? Yang Nggak penting BINUS. gitu. Jawaban aku gini, waktu itu aku emang nyesel banget sih nggak pilih Performing Arts. Tapi aku dulu jujur aja nggak, kan ada nih beberapa kampus yang ada Performing Arts. Nggak beberapa, cuma 1 atau 2 ya. Tapi aku nggak yakin gitu loh, kayak gimana sih? Setelah masih mental-mental gara-gara orang tua ya, kayak masa masuk Performing Arts gitu ya. Terserah deh kamu kalau mau tetap berkarir di film, di industri ini, tapi lu punya degree yang bener dong gitu. Padahal kan sebenarnya Performing Arts bener juga kan. Itu karena dulu kan masih baru-baru ya. Iya, benar. I see. Tapi tetap bangga lah ya jadi anak BINUS. Bangga dong, bangga. Enggak dong. Bangga. Almetnya masih ada nggak? Walaupun Tuh almet lempar merah. toga sendiri. Kayak nggak ada temen. Oke Kak, pertanyaan terakhir ya Kak. This or that terakhir ya. Oke. Ini kayak harus milih satu nih, nggak bisa milih dua-duanya ya. Oke. Cemilan senja atau sukre wax bar? Kesel banget deh. Cemilan senja. Cemilan senja. Cemilan senja itu juga biar anak Kak Karina bisa memakan cemilan-cemilan SD tapi sehat ya. Betul sekali. Betul. Nah Kak, dengan pertanyaan tadi berarti sudah selesai nih kita ngobrol-ngobrolnya nih. Aku udah di tetot sama produser kita tercinta. Oke. Kak Karina mungkin ada kata-kata terakhir gitu buat teman-teman nih yang mungkin sama nih kayak Kak Karina, kuliah sambil syuting, kuliah sambil recording, mungkin ada juga yang kuliah sambil nguli gitu kan. Kayak yang sibuk banget nih, mungkin Kak Karina juga punya kata-kata terakhir nih buat teman-teman yang lagi nonton. Ya. Belajar meditasi deh. Enak banget. Itu tuh kayak menjawab semuanya. Lo lebih tahu lo tuh di hidup lo mau apa, dan itu enak banget kalau lo nemuinnya pas masih seumur kalian gini tuh enak banget, belum kerja, belum nikah, belum punya anak, tapi udah firm gitu. Kadang jangan terkecoh gitu ya, lo kuliahnya apa, terus sebenarnya tuh kerja yang lo mau sesungguhnya dari dulu tuh lo udah ada, tapi memang kekubur sama cita-citanya orang tua lo gitu, atau your dream gimana ya, keinginan masyarakat itu mikirnya kerja yang bagus yang menghasilkan uang yang ini, dan lo jadi kayak oke, gue mau jadi kayak gini, sukses kayak gini supaya banyak uang, tapi sebenarnya lo passionnya nggak di situ. Jadi ini akan lebar kemana-mana ya dengan lo coba
mengenali diri lo sendiri lebih jauh dengan kayak belajar meditasi gitu-gitu, lo akan kenal dan your true self tuh akan muncul dan dia akan ngarahin lo ke sini deh gitu. Jadi nggak tiba-tiba lo udah umur 28, 29 baru sadar, gue udah kuliah S2 sampai sini dan di sini ternyata gue gak happy dan baru mundur. Aku punya temen banyak banget yang kayak gitu sekarang nih di umur aku 30, banyak banget yang keluar, mau cewek mau cowok, padahal gajinya udah bagus. Ya Allah, aku punya temen yang dia jabatannya udah bagus banget di kantor sekarang, pada keluar dan pindah hanya karena ternyata ini nggak passion gue, dan itu akan sangat menyakitkan ya menurut aku sih. Nggak ada yang telat sih bener, tapi akan lebih indah nggak sih kalau lo nemuinnya pas lagi seumur Nate sekarang gitu. Jadi coba kenali diri lo lebih, nggak usah ngeliat ke orang lain, lo aja, lo fokus ke lo dulu gitu sih. Iya Thank you benar. banget Kak Karina udah mau Thank join you. sama Nate. Buat teman-teman yang lagi nonton ini, jangan lupa buat klik like and subscribe ke channelnya Binus University Official. Juga kalau misalnya kalian kepo nih, kira-kira bakal ada video apa lagi ya? Pantengin terus Instagramnya di @binusuniversityofficial. Oh iya, kalau kalian mau request nih, kira-kira apa yang harus kita bahas, jangan lupa komen di bawah. Kalau gitu, gue Nate dan Kak Karina pamit dulu ya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah! Bye. Thank you guys.